Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati para jamaah Masjid Darussalam SPU Hulu Mahkam, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusannya, Allah ijabah doa dan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Darussalam, imam kita Al-Ustadz Hafizullah taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan urusan beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan keistiqomahan beliau dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ini insyaallah yang duduk di sini selesai kita sholat, kita ini Pak, insyaallah termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Dari mana kita tahu Ustaz? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini tercatat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, tercatat juga dalam Sahih Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda. Nabi menyampaikan, innal abda idza jalasa fi musalla ba'da shalah sallat alaihi malaikah wa salatuhu alaihi Allahumma fir lahu warhamhu. Nabi menyampaikan, jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, jika seorang hamba itu duduk sejenak selesai dia salat, maka sungguh malaikat itu bersalawat untuknya. Bagaimana cara malaikat bersalawat untuknya? Malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahman, Allahumma rahim, masih berikan kita nikmat untuk sama-sama bisa menunaikan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini, yang barusan kita laksanakan, bukan semata-mata formalitas yang kita tunaikan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini merupakan tanda bahwa kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena cara terbaik mensyukuri nikmat Allah itu dengan kembali menggunakannya beribadah, Pak. Karena kita ini kadang-kadang lupa. Kalau baru diberi nikmat, bagi kita yang sudah ngaji, kita katakan apa? Alhamdulillah. Baru beli baju baru, alhamdulillah. Baru beli kendaraan baru, alhamdulillah. Baru kemudian beli jam tangan baru, alhamdulillah. Tapi dengan berjalannya waktu, Pak, kadang-kadang kita lupa, Pak, dengan nikmat-nikmat itu. Lupa. Dulu baju yang pertama kita beli, kita katakan alhamdulillah. Tapi sekarang biasa aja kita pakai baju itu, Pak. Kendaraan yang dulu pertama kita beli, katakan alhamdulillah. Tapi dengan berjalan waktu biasa aja kita pakai, Pak. Padahal di luar sana, Pak, berapa banyak orang yang ingin punya baju seperti kita, Pak. Berapa banyak orang di luar sana yang juga ingin punya kendaraan seperti kendaraan kita, Pak. Bahkan berapa banyak orang di luar sana yang sampai menetes air liurnya ingin punya jam seperti jam kita, Pak. Sedangkan kita cenderung lupa dengan nikmat Allah. Bahkan mohon maaf, kita lebih melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain, Pak. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, nikmat apapun itu, cara terbaik mensyukurinya itu dengan kembali menggunakannya beribadah. Besar harapan setelah mampu kita syukuri nikmat apa yang Allah berikan pada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, Allah akan tambah nikmat lainnya pada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, sebagaimana sabda beliau, ana khatamun nabi la nabiyya ba'di. Aku ini penutup para nabi dan tidak nabi sesudahku. Mudah-mudahan kita ini tak hanya pandai menyebut namanya, tak hanya pandai bersolat padanya, tapi Allah pandaikan kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, Allah berhakkan kita atas syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat selain nikmat iman adalah kita dalam beragama. Allah berikan kita contoh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tindak tanduk Nabi yang telah kami sampaikan di mukadimah di maghrib tadi terhimpun dalam sunnahnya atau hadisnya. Maka pengertian hadis atau sunnah adalah ma'udi fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qalin aw fi'lin aw taqrin aw wasfin. Sunnah atau hadis adalah
semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tindakan Nabi, ini semua menjadi hadis, Pak. Jadi jangan pernah terjebak di kalimat Nabi melakukan enggak. Ya memang Nabi tidak melakukan, tapi Nabi takrir, mendiamkan, itu juga jadi hadis. Nabi melakukan enggak? Memang Nabi enggak melakukan, tapi Nabi ngomong, itu hadis juga. Jangan diterjebak, apakah Nabi melakukan? Tidak, belum tentu, kata ulama. Atarku, sesuatu yang tinggalkan oleh Nabi, belum tentu kemudian Nabi melarang. Seperti kami contohin di pertemuan lalu, Pak. Walaupun ini sebenarnya saya udah dipesenin, Pak, dari panitia, katanya jangan sampai berulang materinya. Tapi saya ingetin, Pak, bahwa hadis itu bukan sekedar apa yang diucapkan Nabi, apa yang menjadi ketetapan Nabi. Bahkan Nabi mendiamkan sebuah perkara, itu jadi hadis, Pak. Contoh yang sudah kami contohin di pertemuan lalu, ketika Khalid bin Walid makan dob, ya, disembelih, dimakan, dimasak depan Nabi. Nabi diam aja, nggak melarang, nggak nyuruh, nggak melarang, nggak diam saja. Yang lain makan, Nabi diam aja. Artinya apa? Dob halal. Kenapa kok kemudian Khalid bin Walid harus makan dob depan Nabi? Karena Khalid bin Walid ini orang lapangan, panglima perang, pergi kemana dan kesana dan tentunya nggak semua makan didapati makan enak. Tentu perlu dikonfirmasi nih, apa hukumnya makan dob ini. Maka dari sini ulama kemudian menyimpulkan makan dob itu halal. Tapi dob Arab, Pak, ya, kadal Arab, Pak, ya, kadrun tuh, kadal gurun, itu makannya tumbuhan, bukan kadal yang di tempat kita, Pak, yang apa, nyambe itu makan daging, itu haram. Baik jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan hadis-hadis Nabi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu dihimpun oleh para ulama. Maka dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji, Pak, hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di mukadimah ini saya ingin mengatakan seperti ini, Pak. Berapa banyak orang salah paham, saya ulangi, Pak, ya. Berapa banyak orang salah paham dalam memahami kitab hadis. Dia pikir sama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, dia pikir sama. Tidak, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam penulisan hadis itu ada dua jenis kitab, Pak. Yang pertama kitab Masdarul Hadis, sumber hadis. Yang kedua Mukhtaratul Hadis. Nah, kitab sumber hadis ini dibagi lagi, Pak, genre penulisannya. Ada yang berbentuk jami'. Apa itu jami'? Komprehensif, umum, nggak mendetail. Bab iman, bab Islam. Contoh yang paling terkenal Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnani wa ayami, yang disingkat dengan nama Sahih Bukhari. Yang kedua yang terkenal Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar bin Naqli Ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dikenal dengan nama Sahih Muslim. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu pasti sahih. Semuanya sahih. Tapi tidak semua hadis sahih adanya cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Pak. Kenapa? Karena beda penulisan. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim bentuknya jami', komprehensif, umum. Bab iman, bab Islam, bab muamalah dan seterusnya, tidak mendetail. Tapi kemudian ada jenis kedua di kitab Masdar tadi. Yang pertama jami', yang kedua apa? Sunan. Nah, kalau kita, Pak, mau nyari bagaimana tata cara Nabi turun sujud, itu nyarinya bukan di kitab jami', nyarinya di kitab apa? Di kitab Sunan. Yang terkenal Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasai dan seterusnya. Ini jenis kedua, Sunan. Jenis yang ketiga ada namanya Musnad. Apa itu Musnad? Hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat perawi. Yang paling banyak Abu Hurairah. Abu Hurairah semua. Jumlah hadisnya 5.374 hadis dan seterusnya, Pak. Ini tentu masih banyak lagi, Pak. Ini nggak akan cukup kalau cerita sampai semalaman. Ini Masdarul Hadis. Makanya kita jangan salah pilih, Pak. Kalau kita mau beli, saya mau beli kitab hadis, mau lihat nih bagaimana Nabi turun sujud, bagaimana Nabi ruku', bagaimana Nabi tasyahud. Nyari kitab hadisnya kitab Sunan, bukan kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Walaupun ada, nggak mendetail. Kalau mau nyari gimana sih Nabi turun sujud, nyari di kitab Sunan. Kenapa? Karena kalau nyari di kitab Sahih Bukhari, sampai kiamat kurang 2 hari, gak bakal ketemu tuh, Pak. Gak bakal ketemu. Ini jenis yang pertama, Pak. Kita singkat aja. Jenis yang kedua namanya Mukhtaratul Hadis. Kitab hadis
yang isinya hadis-hadis yang diambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Contohnya apa? Riyadhus Shalihin yang kita baca ini, Pak. Bulughul Maram, lalu kemudian Arba'in Nawawi dan seterusnya. Jadi apa bedanya Ustaz? Kalau Masdarul Hadis tadi, Pak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, itu lengkap dengan sanad-sanadnya, Pak. Misalnya di Sahih Bukhari ada hadis bunyinya, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah tambahkan dia pemahaman terhadap agamanya. Hadis ini ditulis Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Ishaq bin Nasr. Ishaq bin Nasr meriwayatkan hadis ini dari Abu Usama. Abu Usama meriwayatkan hadis ini dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis ini dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Sanadnya ada. Sedangkan yang kitab yang Mukhtarat tadi, Riyadhus Shalihin ini tidak ada sanadnya, hanya 1-2 aja. Saya lihat tadi di depan ada Riyadhus Shalihin, Mbak. Jadi bagus. Kenapa kemudian kok malam ini saya milih kitab Riyadhus Shalihin? Karena Riyadhus Shalihin ini, Pak, kitab yang bisa diterima semua golongan, Pak. Apapun nama golongannya, apapun nama ormasnya, Riyadhus Shalihin pasti dipakai, Pak. Enggak ada enggak. Kenapa? Karena hadis-hadisnya itu dipastikan sahih oleh Imam Nawawi. Sebagian besar diambil dari Sahih Bukhari dan sebagian lagi diambil dari kitab-kitab lainnya. Maka dari itu jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk memahami hadis itu murni penting penjelasan ulama. Bagus, silakan Anda baca Sahih Bukhari. Bagus. Tapi kalau ada muatan hukum, ada hukum di sana, maka yang terpenting adalah syarah, penjelasan. Itu terpenting, Pak. Kenapa? Kalau nggak pakai penjelasan susah, Pak. Kenapa? Karena hadis itu ditulis sebagaimana dia dengar. Dan penjelasannya, Pak, ulama yang menjelaskan, Pak. Contoh, ada hadis. Ini kebetulan sekitar 2 bulan yang lalu, nggak salah. Ini ada istri ribut sama suami. Kenapa? Suaminya baru ngaji. Kenapa? Dibacakan istrinya hadis. Kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Dia bilang gitu, ngamuk istrinya gitu kan. Ini kalau kita lihat, Pak, apakah ada hadisnya? Hadisnya ada, Pak. Hadisnya Sahih Bukhari, Pak. Sahih Bukhari, Sahih. Aktsaru, kebanyakan itolatu ahlun nar. Saya diperlihatkan penduduk neraka. Dan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Sudah tok sampai situ. Dan hadisnya sahih, Pak. Ini, Pak, kalau kita sampaikan ke perempuan, ngamuk, Pak, perempuan, Pak. Jangan main-main ini sama perempuan nih. Perempuan ini ras terkuat di dunia gitu kan ya. Ini orang mau jago seperti apapun pasti takut sama istrinya, Pak. Polisi itu, Pak, gagah kalau lagi di jalan. Di rumah, wah, takut sama istrinya, Pak. Kan itu. Banyak orang yang luar biasa, Pak. Perempuan itu luar biasa, Pak. Di balik kelembutannya, di balik kelemahannya, mampu meruntuhkan kekerasan seorang laki-laki, Pak. Kelemahan Aisyah, air matanya Aisyah mampu meruntuhkan ketegarannya hatinya Fir'aun, Pak. Jadi Fir'aun mau bunuh Nabi Musa nggak jadi. Kenapa? Gara-gara Aisyah nangis, Pak. Perempuan luar biasa, Pak. Makanya banyak perempuan itu yang kemudian dia bisa berpengaruhi suaminya, Pak. Banyak orang kemudian, mohon maaf, gagah di kantor, Pak. Luar biasa, ditakuti sama orang. Ini, siapa? Di rumah takut sama istrinya, Pak. Gitu. Gitu polisi. Ustadz juga gitu, Pak. Ustadz gagah kalau ngajar, kalau kampus ngajar. Ini hadisnya ini. Kalau di rumah, dibentak sama istrinya, mereng kopiahnya, Pak. Goblok dadak. Saya juga bingung, Pak. Perempuan ini nggak tahu mengandung apa, Pak. Karena sebutin hadisnya, kalau Rasulullah nggak usah dipakai hadis katanya. Gitu, Pak. Jadi perempuan ini nggak bisa kemudian kita main keras. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan. Izin saya minum, Pak, ya. Bismillah. Perempuan itu memang terbuat dari tulang rusuk bengkok. Artinya apa? Perempuan itu memang harus difahami. Nah, kita kembali. Kalau ada hadis mengatakan bahwasanya kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, memang ada hadisnya, Pak. Tapi cara memahami tidak seperti itu, Pak. Kenapa? Di hadis lain riwayat Muslim itu Nabi menyampaikan seperti itu, ada sebabnya. Kenapa? Kata Nabi, karena kebanyakan melaknat dan kemudian tidak berterima kasih kepada suaminya. Jadi baca hadis yang terbaik adalah dengan pahaman ulama. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita coba belajar
satu dua hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini, Kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji satu dua hadis, Allah beri manfaat kita, Allah nilai kita sebagai orang-orang yang tak hanya pandai menyebut namanya Nabi, bukan hanya pandai bersalawat pada Nabi, tapi kita termasuk orang-orang yang kemudian Allah pandaikan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, Allah berhakkan kita syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi menulis satu hadis. Beliau menulis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdu 'abdan fid dunya ila satarallahu fi yaumil qiyamah, rawahul Muslim. Imam Nawawi menulis satu hadis. Beliau menulis dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yasturu 'abdu 'abdan fid dunya, tidaklah seorang muslim itu menutupi aib hamba lain di dunia ila satrullah yaumil qiyamah, kecuali Allah akan tutup aibnya nanti dari kiamat. Dalam mengkaji hadis jamaah rahmatullah subhanahu wa taala ada 3 aspek yang kemudian kita perhatikan. Yang pertama, siapa yang meriwayatkan, yang kedua, apa isi hadis ini, yang ketiga, siapa yang menukil hadis ini. Yang pertama yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabat. Sahabat itu hanya 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah binti Abu Bakar, yang kelima Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah ini dulu namanya Abdus Syam. Setelah masuk Islam diganti namanya jadi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau perawi hadis terbanyak, total hadis yang beliau riwayatkan 5.374 hadis. Abu Hurairah nanti punya murid namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib nanti ini kemudian dijadikan menantu oleh beliau. Sa'id bin Musayyib nanti punya murid namanya Az-Zuhri. Az-Zuhri ini Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, orang yang pertama membukukan hadis. Az-Zuhri nanti punya murid namanya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Pendiri mazhab Maliki, penulis kitab Al-Muwatta. Imam Malik nanti punya murid namanya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, penulis kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Imam Syafi'i nanti punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, penulis kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal nanti punya murid namanya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail dari kota Bukhara, penulis kitab Sahih Bukhari. Nah, Abu Hurairah ini beliau orang luar biasa. Beliau meriwayatkan satu hadis. Beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya, tidaklah seorang muslim itu menutupi aib muslim lainnya di bumi, di dunia, illa satarallahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, matan hadis ini atau isi hadis ini bicara tentang bahwasanya Nabi menganjurkan, Pak, kalau kita lihat aib seseorang, tutupi. Lagian siapa sih nggak punya aib, Pak? Gitu kan ya? Kita ini semua punya aib, Pak. Bahkan ada ulama mengatakan, andai kata orang tahu aibku, maka dia nggak akan mau duduk dengan saya. Kita ini semua punya aib, Pak. Demi Allah kita semua punya aib. Hanya saja Allah tutupi hari ini, Pak. Gitu, Pak. Kita semua punya aib. Entah yang kemudian kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, atau masa lalu, Pak. Saya, Pak, terus terang, Pak, saya itu agak beban. Saya sudah ngisi pengajian kemana-mana, Pak. Alhamdulillah. SPU, minggu depan ke CPU, 2 minggu lagi CPU, saya bisa ke KMI, lalu kemudian ke Bada. Saya rutin di Bada, di PT Bada, saya pengajian tiap hari Ahad ganjil, saya di Masjid Al-Furqan dan seterusnya. Biasa saya ceramah, Pak. It's okay. Saya ke Kalbar biasa aja ngomong. Tapi ada satu tempat, Pak, yang saya itu mohon maaf, agak malu terus nggak enak loh ceramah, Pak. Di mana? Di kampung halaman, Pak. Di masjid dekat rumah saya, Pak. Yang saya ceramahin sama tetangga itu, Pak. Itu saya paling anti, Pak. Kenapa? Karena saya baru ittaqullah. Itu tetangga heleh. Dulu kamu kecil, tebu sini siapa yang ngambilin kalau bukan kamu? Gitu, Pak, gitu kan. Jadi itu beban sendiri, Pak, gitu kan. Kenapa kita punya aib gitu loh? Kita punya aib gitu loh. Dan itu masing-masing kita punya aib, Pak. Dan kata Nabi, la yasturu 'abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba itu menutupi aibnya orang manusia di muka bumi ini, kecuali Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Jadi, Pak, matan hadis ini kata ulama bahwasanya kalau kita ngeliat aib seseorang, mohon maaf,
orang kita kenal, saudara kita atau siapapun itu melakukan maksiat, mohon maaf mencuri, berzina atau apa, datang nasihati, sudah tutup aibnya Pak. Tutup, nggak usah sebar kemana-mana Pak. Kenapa? Kalau kita nggak sebar, maka demi Allah hadis ini berlaku untuk kita Pak. Allah akan tutup aib kita nanti di yaumil kiamah Pak. Karena kita semua ini Pak, aib kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat Pak. Caranya supaya nggak dibuka, jangan buka aib orang lain. Sudah, beres gitu kan. Ada satu hadis Pak, yang hadis ini yang membuat saya tuh akhirnya nggak tertarik untuk nyeritain rumah tangga orang, urusan pernikahan. Ada satu hadis riwayat Mu'ad bin Jabal. Nabi menyampaikan, "Man ayyara akhuhu bidanbihi falam yamut hatta ya'maluhu." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa mencela saudaranya ketika melakukan dosa, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang semisal, Pak. Hati-hati nih, Pak. Makanya saya nggak mau pusing Pak, mau urusan rumah tangga semua. Saya nggak, kenapa? Kalau kita membenci pekerjaan, ya. Tapi kalau kita mencela, menyebarkan aib, hati-hati Pak. Hati-hati, kena bisa di sini Pak. Kita celah dia, kita umbar aibnya kemana-mana. Orang yang nggak perlu pun kita ceritain, hati-hati. Karena hadis ini mengatakan nggak akan mati orang itu sebelum dia melakukan dosa semisal. Ada orang zina, kemudian kita lihat, sudah kita nasihati tapi kemudian kita sebar aibnya kemana-mana. Maka hadis ini jangan-jangan berlaku untuk kita Pak. Jadi gimana Ustadz? Solusinya, kalau ada orang maksiat, datangi, nasihati, tutup aibnya Pak. Jangan sebar kemana-mana Pak. Khawatir hadis yang kedua ini berlaku untuk kita Pak. Tidak akan mati sebelum melakukan dosa semisalnya. Naudzubillah min dzalik. Kalaupun untuk menceritakan, kalau untuk ibrah, maka silakan saja Pak. Boleh kita cerita, misalnya untuk ibrah, tapi jangan sebutin nama kata ulama. Jangan sebutin nama. Jangan sebutin nama. Itu pun kalau ada keperluan Pak. Jadi kalau misalnya ibrah, oh ada teman saya dulu gini-gini, jangan sebutin namanya. Itu masih boleh Pak. Maka di hadis ini pelajaran yang penting bisa kita ambil satu. Kalau ada orang bersalah, maksiat, tutupi aibnya. Kenapa? Dengan kita menutupi aibnya, Allah akan tutup aib kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, kalau kita ngeliat orang maksiat, jangan dicela. Sudah suruh dia tobat, jangan nasihati baik-baik, jangan umbar aibnya. Kenapa? Khawatir. Hadis Mu'ad bin Jabal tadi, Nabi menyampaikan, barang siapa mencela saudaranya karena melakukan dosa, dia cela, dia sebar aibnya, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa semisal. Hati-hati Pak. Rawahul Muslim, yang terakhir, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis kalau sudah diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim sudah pasti hadis sahih Pak. Nah, Imam Muslim ini Muhammad bin Hajjaj bin Husain. Beliau muridnya utama Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim dan Imam Bukhari itu dua-duanya itu guru dan murid, dan dua-duanya itu kitab yang kalau bahasa kita Pak ya, kitab paling killer Pak. Loh apa bedanya Ustaz Sahih Bukhari sama Sahih Muslim? Apakah ada standar yang berbeda? Secara umum sama. Karena syaratnya hadis, dikatakan hadis sahih ada 5. Intosul sanadi, bersambung sanadnya, siqah perawinya atau dobit, lalu kemudian tidak ada ilat, tidak ada syad dan seterusnya. Perbedaannya apa Sahih Bukhari Sahih Muslim? Kalau Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa, harus murid dan guru bertemu. Tapi kalau Imam Muslim imkana liqa, yang penting satu zaman. Nah, Imam Muslim ini nanti punya murid namanya Imam Ibnu Hibban, penulis kitab Sahih Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban nanti punya murid Imam Muslim punya murid namanya Imam Ibnu Huzaimah, penulis kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah punya murid namanya Imam Ibnu Hibban, penulis kitab Sahih Ibnu Hibban. Dan Imam Ibnu Hibban nanti punya murid namanya Imam Al-Hakim, pengarang kitab Mustadrak Al-Hakim. Nah, maka hadis yang beliau tulis ini sudah pasti sahih. Yang terakhir jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afi illa mujahirin. Setiap umatku itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa mujahirin, kecuali orang mujahirin. Siapa itu orang mujahirin? Di hadis berikutnya dikatakan, wa innal mujahirin, sesungguhnya orang mujahirin tuh orang yang dapat ampunan Allah. Itu orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia mohon ampun pada Allah, ditutup aibnya oleh Allah. Paginya dia cerita pada orang lain tentang dosa yang telah dilakukan tadi malam. Atau kemudian ada orang melakukan dosa,
Lalu kemudian dia sudah mohon ampun pada Allah, ditutup aibnya, dia umbar lagi sendiri aibnya tersebut pada orang lain. Hati-hati Pak. Kullu ummati mu'afi, kita semuanya diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Ila mujahirin, kecuali orang yang kemudian menceritakan lagi aibnya Pak, tanpa perlu Pak. Ada orang mabuk, baru minum 1 gelas sudah mabuk, kita datengin. Wah, minum berapa gelas kamu? 1 gelas. Wah, payah lu, baru 1 gelas aja udah teler. Gua dulu 10 gelas, gak apa-apa. Ya hati-hati Pak. Bangga dengan dosa-dosa yang telah lakukan. Kalau cerita untuk masalah ibroh, boleh Pak. Misalnya, kamu jangan minum-minum, jangan mabuk-mabukan. Kenapa? Dulu, mohon maaf ya, saya sudah pernah mabuk, tapi dan itu gak ada manfaatnya. Itu masih boleh Pak. Tapi kalau benar berbangga-bangga, aku dulu gitu kan. Kalau tinggal di kampung, gak ada yang selamat tuh ayam orang-orang kampung. Wah gitu. Hati-hati nih Pak. Ini orang-orang seperti ini yang akan menceritakan dosa-dosanya, maka nggak akan Allah ampuni. Solusinya gimana Ustaz? Kalau kita berdosa, maka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan tutup Pak. Demi Allah kita semua punya aib, tutup sudah. Kalau berkaitan dengan Allah sudah, nggak usah banyak urusan Pak. Minta ampun pada Allah, Allah akan ampuni Pak. Jangan ceritakan tanpa perlu. Kalau berkaitan dengan orang lain, silahkan datangi minta maaf dan seterusnya. Itu. Jadi jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini bahwasanya Nabi menyampaikan kullu ummati mujahirin, kullu ummati muafi. Setiap umatku akan diampuni Allah ila mujahirin, kecuali orang yang kemudian menceritakan kembali tanpa ada keperluan kepada orang bahwa dia telah melakukan dosa tadi malam atau telah melakukan dosa yang telah lalu. Para dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadis jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Artinya sepakat Sahih Bukhari, sepakat Imam Bukhari, sepakat Imam Muslim bahwasanya hadis ini hadis sahih. Dalam derajat penulisan hadis, yang pertama dikatakan hadis itu derajat tinggi kalau tertulis di Sahih Bukhari dan tertulis di Sahih Muslim. Di bawahnya lagi kalau tertulis di Sahih Bukhari tidak tertulis di Sahih Muslim. Di bawahnya lagi kalau tertulis di Sahih Muslim tidak tertulis di Sahih Bukhari. Di bawahnya lagi tidak tertulis di Sahih Bukhari tidak tertulis di Sahih Muslim, tapi memenuhi kriteria keduanya yang kebanyakan tercatat dalam Mustadrak yang terkenal Mustadrak Al-Hakim. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, dari penyampaian singkat yang kami sampaikan tadi bisa kami ambil kesimpulan bahwasanya kita ini semua berdosa. Kullu bani Adam khata', sabda Nabi. Setiap kita pasti punya pendosa, punya aib. Maka kata Nabi, kalau kita lihat aib orang lain, tutup. Jangan ceritakan ke siapapun. Dan ketika kita menutup aibnya orang lain, maka insya Allah nanti di yaumil qiyamah Allah akan tutup aib-aib kita. Lalu yang kedua, di hadis kedua, bahwasanya kita dilarang Pak. Kalau kita sudah buat dosa, jangan cerita-cerita orang lain. Gak usah cerita, saya dulu umur 20 tahun nyolong ayam gitu kan, tiap malam gitu. Jangan, udah tutup aja. Gak usah cerita, mohon ampun pada Allah SWT dan kita akan diampuni. Kita ini semua akan dijamin surga Pak. Kullu ummati dakhal jannah, kata Nabi. Setiap umatku Pak akan masuk surga. Gak main-main Pak surga itu Pak. Jangan sampai bayangin surga itu kayak gambarnya di buku-buku atau keindahan alam yang pernah kita lihat. Enggak Pak. Apa? Kata Nabi, surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar, kata Nabi. Surga itu kenikmatannya yang belum pernah dilihat oleh mata Pak. Semua kenikmatan dilihat oleh mata, gak ada apa-apanya dengan kenikmatan di surga nanti Pak. Apa yang kita nikmati dengan mata? Apa? Kemegahan gitu kan ya? Atau kenikmatan makan? Gak ada apa-apanya dengan surga nanti Pak. Wala udunun sami'at, dan kenikmatan surga itu yang telinga itu belum pernah dengar. Apa kenikmatan yang belum yang kemudian kita dengar oleh telinga? Itu nggak ada apa-apa yang kenikmatan surga nanti. Wala khatara ala qalbil basar, dan kenikmatan di surga itu belum pernah terlintas oleh lintasan hati manusia. Semua kenikmatan yang kita pikirkan di pikiran kita Pak, nggak ada apa-apa di surga yang kita dapat nanti Pak. Dan insya Allah kita termasuk pun di surga. Kullu ummati mu'afi. Kullu, setiap kita pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, berdosa apapun kita. Yang terpenting jangan pernah melakukan dosa-dosa besar seperti syirik dan seterusnya. Maka sangat terbuka peluang untuk kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dari hadis ini, kalau kita buat dosa malam, sudah tutup. Kita punya aib, tutup sudah. Jangan ceritakan orang lain. Sudah, mohon ampun pada Allah SWT. Kalau berkaitan dengan orang lain, kembalikan haknya. Beres.
Jadi seperti itu jamaah rahmat Allah SWT. Baik jamaah rahmat Allah SWT, saya pikir cukup untuk malam ini. Sebelum kami tutup, mungkin jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Jika ditanyakan, kalau memang bisa kami jawab, akan kami jawab. Namun kemudian kalau memang tidak bisa kami jawab, keterbatasan ilmu saya, dan izinkan untuk jadi PR buat saya. Barakallahu fikum. Monggo Bapak, silakan jika ada pertanyaan. Nggak ada Pak ya? Kalau nggak ada, saya nanya nih Pak. Soalnya ada door prize dari panitia nih. Katanya umroh bila mampu. Ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, misalnya kita ada masalah rumah tangga, terus kita cerita ke misalnya ke kakak tentang istri, apa itu termasuk ini? Umur aib. Setelah tadi. Umur aib. Apakah termasuk umur aib gitu ya? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Baik Ustaz, apa hukumnya kemudian kami menceritakan masalah rumah tangga kami ke kakak, apakah kemudian termasuk umur aib atau tidak? Baik, tergantung kemudian apa yang diceritakan Pak. Kalau diceritakan itu kemudian untuk mencari solusi, bukan hal-hal yang tanda kutip sensitif, termasuk aib gitu ya. Kalau cuma masalah ini istriku cerewet gini gimana sih, itu masih diperbolehkan. Tapi mohon maaf kalau kemudian kita sampai ngumbar aib istri kita ke orang lain, itu yang jadi maksudnya. Tapi kalau menceritakan untuk nyari solusi, maaf muskil, nggak masalah. Jadi kalau cerita untuk nyari solusi, gimana sih saya ini punya masalah sama istri saya, kenapa istri saya itu sukanya kalau bangun tidur kopi, sedang saya teh gitu, gimana? Nah itu masih boleh. Tapi kalau mohon maaf, banyakan orang kita kadang-kadang kelewatan Pak ya, cerita rumah tangga di Facebook gitu kan. Cerita rumah tangga ke orang lain itu bahaya Pak. Jadi takutnya termasuk menceritakan aib istri kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Atau cukup? Ini ada door prize dari panitia, dari teman-teman BDI SBU. Baik, kalau nggak ada saya nanya Pak ya. Baik, ini ada door prize, jangan dilihat dari isinya Pak, tapi keikhlasannya teman-teman kita panitia BDI untuk menyiapkan ini, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh dan amal jariah. Baik, ini ada dua, mumpung ada dua, saya kasih pertanyaan dua Pak. Yang pertama silakan langsung acung Pak ya. Siapa nama perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabat? Abu Hurairah, betul ya? Masya Allah. Satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi. Tadi Abu Hurairah punya murid, kemudian dijadikan menantu oleh beliau. Namanya siapa? Ada lagi? Abu Hurairah punya murid, kemudian dijadikan menantu oleh beliau. Atau saya ganti pertanyaan Pak. Imam Malik, penulis kitab Al-Muwatta, pendiri mazhab Maliki, punya murid namanya siapa Pak? Imam Syafi'i, Masya Allah, barakallahu fikum. Langsung dikasih Pak? Oh, dikasih Pak, monggo Pak. Baik, jamaah rahmatullah SWT ya. Oh silakan, ada penanya satu Pak, semoga. Sebenarnya kalau posisi kita berjalan menghadap ke utara, sebenarnya satu kita bermuda sebelah kiri, berarti kan juga kiblat. Baik Pak, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala ma ba'du. Baik, berkenaan dengan membuang ludah, harus kaki kiri dan seterusnya. Memang ada satu hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi menyampaikan seperti itu, bahwasanya ketika sholat dan ada gangguan maka meludahlah ke kiri, tapi bukan meludah bukan seperti bisyarat. Hanya saja, sekali saya ulang, hanya saja hadis ini kemudian sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini bermasalah. Nah, poinnya di sini andai kata masalah meludah ini masalah adab saja Pak. Dan ketika dikatakan ke kiri, ini Nabi menyebutkan ketika ada gangguan ketika sholat. Sholat sendiri kita ada gangguan, amat bertautlah kemudian meludah ke kiri. Hanya saja hadis ini memang sebagian ulama hadis mengatakan hadisnya bermasalah.
Nah, sedangkan berkaitan ludah, bukan ludah itu saya pikir adab aja pasti kebiasaan kita, Pak. Sama seperti kita, Pak. Kalau kita lewat depan orang, kalau biasa nunduk, kan ada yang nunduk sekali, ada yang biasa gitu. Ini aja berkaitan dengan apa namanya, adat istiadat kita, Pak. Sama seperti menghormatin orang. Hormati orang kalau kita cium tangan kan ya. Kalau di Jazirah Arab cium kepala, gitu kan ya. Habis ceramah syekhnya datangnya dicium kepalanya, cipok. Nggak bayangin kalau kita kan ngamuk itu kan ya. Sedangkan kalau kita Indonesia menghormati orang cium tangan, ini berkaitan dengan adab saja. Nah itu tadi masalah buang ludah itu ya kebiasaan kita aja, Pak. Kiri atau kanan tidak ada aturannya. Yang penting sopan saja. Dan adat al-adatu muhakamah. Adat itu bisa dihukum yang baik kalau itu memang tidak bertentangan dengan agama kita. Silakan saja, Pak. Allah a'lam bishawab. Nggih. Jadi zaman Rasulullah itu kan kalau sholat itu lantainya berupa lantai pasir, Nggih. terus pakai sandal. Sejak kapan sholat itu sudah tidak pakai sandal terus menggunakan karpet? Itu zamannya apa? Zamannya si apa namanya salaf soleh kah? Zamannya sahabat kah? Atau zamannya sudah setelah salaf soleh? Nah, ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa alaihi wa ala ba'du. Baik, tentang di zaman Nabi memang betul, Pak. Zaman Nabi itu tidak pakai hambal, tidak pakai karpet, hanya kemudian pasir. Banyak hadis-hadis yang menceritakan seperti itu. Salah satunya hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya, "Akana Rasulullah SAW yusalli ma'analihi?" Apakah Nabi sholat bersama sendalnya? Apa kata Anas? Na'am. Ada lagi hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, "Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna bin na'lim wala khifaihim." Selisih Yahudi, karena Yahudi itu kalau ibadah mereka lepas sendal, lepas sepatunya. Maka sahabat kalau sholat gak lepas sendal, gak lepas sepatu, karena memang lantainya pasir, kan gitu ya. Temboknya tanah dan batu, atapnya pelepah dan daun kurma. Hadis ini walaupun sahih gak bisa kita amalin, kan gitu ya. Mentang-mentang hadisnya sahih, Nabi nyuruh sahabat kalau masuk masjid gak usah lepas sendal, gak usah lepas sepatu, langsung sholat aja. Langsung praktekin, masuk habis pulang kerja langsung masuk Masjid Darussalam, Allahu Akbar. Saya yakin diamuk sama orang sebanyak ini gitu. Nah, sejak kapan kemudian pakai hambal pakai karpet? Allah alam, tidak yang tahu. Hanya saja dalam sejarah ada yang menyebutkan ketika zaman Muawiyah, ketika Muawiyah sudah pindah ke Damaskus, itu mulai kemudian masjid-masjid itu ditaruh hambal dan seterusnya, Pak. Tapi mengenai kapan pastinya wallahu alam, tidak yang tahu. Yang pasti ini diperbolehkan gitu kan. Karena memang zaman Nabi itu memang keterbatasan kan, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya, silakan. Tidak boleh menyebarkan Aib. dosa aib orang lain gitu. Bagaimana kondisinya kalau dosa atau aibnya ini tuh kalau tidak disebarkan itu membahayakan. Ya, contoh saja ada tokoh yang dikenal secara nasional itu yang bisa ngomong sama semut lah, terus menyampaikan nyekop malaikat dan sebagainya, itu kan Insyaallah. membahayakan untuk orang awam. Betul. Untuk itu apakah juga tidak boleh? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ala mabadu. Baik, mengenai pertanyaan ditanyakan Ustaz, bagaimana kalau kemudian kerusakan itu atau kemudian kesalahan sesuatu disampaikan di depan umum? Apa kemudian bolehkah kemudian kita menegur atau kemudian kita sampaikan orang lain bahwa itu salah? Maka ulama mengatakan ini bukan aib lagi, tapi kesalahan yang kemudian semua orang tahu dan harus orang juga tahu bahwa dia salah. Kayak dulu siapa? Mama Gufron kita sebutin karena orang salah, dan lu sebutin namanya nggak apa-apa kata ulama. Kalau dia bikin kesalahan lu sebutin Mama Gufron yang katanya bisa ngomong dengan semut gitu kan, makoli innaka indomie apalah gitu kan, ya lu sebutin bahwa itu salah karena memang dia itu bukan aibnya, itu bukan aib, itu kesalahan yang memang harus disebutkan kesalahannya. Sama seperti dulu ada yang ngaku nabi namanya maka malaikat Lia Eden kan dia, Lia Eden ngaku malaikat Jibril gitu kan, tapi akhirnya ditangkap sama polisi. Satu-satunya polisi dunia yang berani nangkap malaikat cuma polisi Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan malaikat Israel juga ketangkap gitu kan. Kalau malaikat Israel ketangkap aman kita. Jadi gimana? Apa kesalahan itu dibiarkan? Maka kesalahan ini bukan aib, tapi kesalahan yang kemudian depan umum, maka harus dibetulin dengan cara menjar dia. Kemudian menjelaskan kesalahannya. Dan ini memang ulama mengatakan boleh. Ini bukan aib, ini kesalahan yang harus betul-betul ditampakkan bahwa orang ini nggak boleh diikuti. Kenapa? Orang sesat itu kalau kemudian kita biarkan
dia makin benar kesesatannya. Banyak Pak. Banyak kemudian berapa orang yang kemudian mohon maaf terkenal di Indonesia yang kemudian dengan fatwa-fatwa nyeleneh dan seterusnya. Maka ini memang harus kita bantah gitu. Harus kita bantah. Sama Pak, seperti kesalahan seseorang itu kalau dilakukan di depan umum atau kesalahan yang dilakukan sendiri-sendiri. Itu beda Pak. Kalau kemudian dia melakukan salah sendiri, mohon maaf. Misalnya pulang dari masjid ini, saya lihat misalnya Pak Syauqi kok besok kan Jumat. Tiba-tiba dia ngambil sendal orang gitu kan ya. Boleh saya tangkap tangannya, sendal orang balikan, boleh itu. Tapi kalau dia di mimbar Pak, dia katakan apa? Mungkin dengan apa namanya, bapak-bapak sekalian gitu kan. Babi itu halal, saya harus tegur betul gitu kan. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan depan umum, kita harus jelaskan kesalahannya depan umum juga Pak. Sama Pak, dulu sempat terjadi di masjid saya sekitar 4 tahun yang lalu. Ada ustadz nyampaikan, saya husnudon, mungkin dia nggak belajar hadis. Dia nyampaikan seperti ini Pak. Sudah saya sampaikan di sini Pak. Berbukalah yang manis. Hadisnya Sahih Bukhari. Ini jadi masalah Pak. Kalau dia cuma nyampaikan berbukalah yang manis, dia nggak sebutin hadis Bukhari, saya nggak masalah Pak. Tapi dia bilang berbukalah yang manis. Ini Sahih, hadis Sahih Bukhari. Saya bingung Pak. Saya alhamdulillah S1, S2 saya hadis. Saya cari itu hadisnya Pak. Di Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada, Sunan nggak ada Pak. Pusing saya duduk Pak. Pas saya duduk, anak saya lagi muter TV Pak. Ternyata berbukalah yang manis itu iklan teh botol sosro Pak. Berbukalah yang manis. Waduh, saya sampaikan ke dia Pak, Ustaz, dan begitu berikutnya lagi dia ada jadwal Ramadan, saya sampaikan sebelum dia naik mimbar bahwa kemudian yang antum sebutin itu, silakan antum sebutin apapun itu, tapi jangan sandarkan ke hadis. Kenapa? Nabi menyampaikan, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiap mengambil tempatnya di neraka. Berdusta dengan sengaja Pak ya, maka bersiap mengambil tempat neraka. Nabi ngancem Pak. Jangankan Nabi, seat manager di sini Pak, misalnya Pak Billy, kita palsukan tanda tangannya, marah nggak kira-kira dia? Marah Pak. Gimana Nabi? Saya sampaikan seperti itu dan alhamdulillah biasa Pak. Responnya itu awalnya masih meragukan, tapi alhamdulillah akhirnya beliau ralat pernyataannya bahwa itu salah. Nah, sama seperti itu Pak. Kalau kesalahan itu kemudian membuat orang sesat atau semua, harus wajib kita sampaikan bahwa dia salah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Gak ada Pak, cukup Pak ya. Baik, karena besok kerja Pak ya. Sengaja saya bikin materi pendek aja Pak. Soalnya materi saya lihat di YouTube panjang-panjang, orang pada gini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa kalau kendaki kebaikan atasnya, Allah akan tambahkan pemahamannya agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dunia maupun akhirat. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.